Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok 4 dari kelas basis data, yang mana video ini atau presentasi diskusi kali ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester, yang mana kami mengambil sebuah program yaitu Reservoir Engineering KI Access, yang mana ini adalah diajukan untuk tugas kuliah basis data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wildan Budiawan Zulfikar STMkom, yang mana saya sendiri yaitu Muhammad Wiki Septianto dengan NIM 1217050089, lalu rekan saya Muhammad Iqbal Pauji dengan NIM 121710500085, dan rekan saya lagi yaitu Piki Aprian dengan NIM 1217050056. Insyaallah pada kesempatan beberapa ke depan akan mempresentasikan atau demonstrasikan hasil kerja kami membuat sebuah program yaitu Research Engineering KI Access, seperti itu. Yang mana bisa di share screen mungkin untuk modelnya. Nah, jadi nah, itu ada daftar isi ya, lalu ada pendahuluan. Kami membentuknya seperti pemodelan makalah, dari mana dari soal-soal yang telah diajukan gitu ya. Dimulai dari latar belakang. Nah, seperti itu bisa dilihat ya. Makalah ini disusun ya gunanya untuk melengkapi gitu ya. Ada masalah, tujuan, dan lanjutnya adalah intinya adalah pembahasan. Yang mana pembahasan kali ini yaitu mulai dari deskripsi umum produk digital, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dardi Wiki. Di sini untuk pembahasan pertama ada deskripsi umum untuk produk digital yang kelompok kami bahas. Jadi produk yang dipilih kelompok kami yaitu KAI Akses. Produk digital pemesanan tiket kereta api adalah sebuah program atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket kereta api secara online. Produk ini menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna yang ingin berpergian menggunakan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun atau mengandalkan agen perjalanan. Nah, selanjutnya ada deskripsi spesifik mengenai bisnis prosesnya. Untuk deskripsi bisnis proses, yang pertama itu data yang diinput. Stasiun asal. Pengguna memasukkan nama atau lokasi stasiun keberangkatan. Selanjutnya stasiun tujuan, pengguna memasukkan nama atau lokasi stasiun tujuan. Tanggal keberangkatan, pengguna memilih atau memasukkan tanggal keberangkatan yang diinginkan. Selanjutnya data yang diproses, sistem memvalidasi stasiun asal dan tujuan yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan ketersediaan rute kereta api antara kedua stasiun tersebut. Sistem memeriksa tanggal keberangkatan yang dimasukkan oleh pengguna untuk menemukan jadwal kereta api yang tersedia pada tanggal tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, data yang di-retrieve, jadwal kereta api, dan informasi rute. Setelah proses validasi dan pengecekan, sistem akan mengambil informasi jadwal kereta api yang tersedia untuk rute yang diminta oleh pengguna. Dan untuk informasi rute, sistem akan mengambil informasi terkait rute perjalanan, seperti stasiun asal, stasiun tujuan, waktu keberangkatan, waktu tiba, durasi perjalanan, dan kelas kereta yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya ada business rules atau aturan bisnisnya. Yang pertama ada validasi stasiun. Stasiun asal dan tujuan harus ada dalam daftar stasiun yang tersedia dalam sistem. Sistem akan memberikan pesan kesalahan ke stasiun asal dan tujuan yang dimaksudkan tidak valid atau tidak ada dalam data. Yang kedua, validasi tanggal. Tanggal keberangkatan
harus dalam format yang sesuai dan tidak boleh melewati tanggal sekarang. Sistem akan memberikan pesan kesalahan jika tanggal yang dimasukkan tidak valid. Selanjutnya, penentuan jadwal kereta. Sistem akan mencari jadwal kereta api yang tersedia berdasarkan rute yang dimasukkan pengguna. Jadwal kereta api yang ditampilkan akan memenuhi kriteria tanggal keberangkatan dan ketersediaan tempat. Selanjutnya, pemilihan kelas kereta. Pengguna dapat memilih kelas kereta yang diinginkan, seperti kelas ekonomi, bisnis, ataupun eksekutif sebelum melanjutkan proses pemesanan. Selanjutnya, penyimpanan data pemesanan. Setelah pengguna memilih jadwal dan kelas kereta, data pemesanan akan disimpan dalam sistem untuk proses pembayaran dan penerbitan e-tiket. Yang keenam, pembayaran tiket. Pengguna akan diminta untuk melakukan pembayaran tiket secara kereta api sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Sistem akan memproses pembayaran dan mengonfirmasi keberhasilan atau kegagalan transaksi. Yang ketujuh, etiket dan informasi pemesanan. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menghasilkan etiket yang berisi informasi pemesanan seperti nomor pemesanan, nama penumpang, rincian perjalanan, dan kode pemesanan. Terus pengguna dapat mengunduh etiket melalui platform atau menerima etiket melalui email. Oke, untuk materi pertama cukup sekian. Saya kembalikan kepada Saudara Dwi. Iya, itulah ya penyampaian dari rekan saya lanjutkan. Bahasan berikutnya yaitu mengenai tentang konseptual data model atau sering disingkat dengan CDM dan juga PDM ya, Physical Data Model. Saya ingin menjelaskan pada bagian konseptual data model, yang mana harus kita ketahui ya, bahwa konseptual data model ini atau CDM ini merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakaian terhadap data yang disimpan dalam basis data. Nah, CDM ini dibuat dalam bentuk tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi dan antara tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Biasanya CDM ini merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari YRD, yang mana ada aturan-aturan yang harus ditentukan adanya simbol ya. Kita telah mengetahui gitu ya, adanya foreign key, adanya primary key gitu, ada suatu entitas. Nah, dalam tahap awal ini saya menjelaskan pertama, kami menciptakan adanya suatu entitas bernama kategori kereta, yang mana di sana ada primary key-nya ID kategori kereta gitu ya, dengan atribut yaitu dengan atributnya mandatory atau wajib ya, mandatory itu bernama nama kategori, lalu berelasi dengan kereta, entitas kereta. Nah, relasi tersebut bukan hanya sekedar relasi ya, tentu kita harus tahu kardinalitasnya sendiri. Karena kardinalitas itu ada tiga jenis atau one to one, ada one to many, ada many to one. Nah, yang mana bila kita melihat kategori kereta dengan kereta ini adalah hubungannya one to many. One dari kategori kereta dan many untuk kereta gitu ya. Menuju yang mana dari atributnya ada ID, primary key-nya ada ID kereta, terus atributnya yang mandatory, nama kereta, kelas kereta, lalu jumlah kursi. Nah, setelah itu juga berelasi juga kereta ini dengan kereta rute. Yang mana kereta rute ini sebenarnya adalah sebagaimana kita ketahui ya, bahwa ketika memang ada hubungan yang money to money gitu ya, maka dibuatlah suatu jembatan gitu yang menjembatani antara kereta dengan rute. Yang mana entitas baru ini bernama kereta rute. Yang mana isinya adalah atau atributnya sendiri adalah primary key-nya ID kereta rute, lalu yang atribut mandatorinya ada ID kereta dan bawahnya ID rute. Ini adalah gabungan gitu ya. Langsung ke relasi berikut. Koneksinya buruk mungkin ya. Cek cek apakah terdengar? Terdengar? Maaf ya. Mungkin relasi tadi Terdengar, putus. terdengar. Nah, mungkin berikutnya ya, bahwa bahasannya itu tadi sampai ke kereta rute, yang mana kereta rute ini, entitas ini berhubungan dengan rute, yang mana hubungannya adalah money to one.
Itu money dari ini menuju ke rute. Yang mana rute sendiri ada ID rute, yang primary key ada mandatorinya stasiun asal, stasiun tujuan, waktu berangkat, dan waktu tiba. Setelah itu, lalu kereta ya, kita lihat kereta ini berhubungan dengan pemesanan. Yang mana pemesanan ini suatu yang paling utama gitu ya, karena tujuan dari diadakannya adalah untuk pemesanan gitu ya. Tentunya pemesanan ini ada atributnya, primary key-nya yaitu ID pemesanan, mandatorinya ada ID user, lalu ada ID kereta dan tanggal pemesanan. Lalu setelah itu berelasi juga pemesanan ini dengan user ya, dengan kardinalitasnya many to one, dengan banyaknya pemesanan satu user. Yang mana user ini ada ID user, nama user, alamat user, email user, nomor telepon, dan role atau peran si user ini. Apakah sebagai admin ataukah sebagai nanti penumpang. Kayak gitu. Dan untuk pemesanan ini berhubungan ya langsung ke pemesanan details. Dan ada ID pemesanan details ya, primary key-nya, lalu ada mandatory ID tiket, lalu ada jumlah tiket. Lalu dari ini berhubungan juga money to one, ada tiket gitu ya. Yang mana ada ID tiket, ID kereta, ID route, ID rute, dan harga tiket. Itulah untuk CDM-nya. Dan untuk berikutnya adalah physical data model, PDM gitu ya. Mungkin bisa di scroll lagi ke bawah. Nah, untuk PDM tidak jauh beda ya. Ini penggunaannya mungkin ada sedikit yang ya mungkin kita sudah ketahui bersama ya bahwa PDM ini adalah eh, atau model rasional ini adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta menghubungkan antar data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki eh, nama yang unik beserta tipe datanya. PDM ini merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan dari basis data. PDM sudah merupakan bentuk fisikal gitu ya, perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama asli tabel yang diimplementasikan ke dalam DBMS. Yang mana simbol-simbolnya kita lihat ya. Ini adalah suatu eh, tahap lanjut gitu ya dari CDM gitu ya. Yang mana sama kayak tadi ya, mungkin ada tambahan dari ini ada primary key-nya dengan tanda PK gitu, ID kategori integer, yang mana kita ini memberi pada atributnya nama kategori dengan variabel karakternya 255. Jadi batas untuk mengisi karakter ketika ada inputan dan lain sebagainya dibatasi yaitu 255 karakter saja gitu atau huruf. Setelah itu adanya juga ada tadi integer ya ID kategori yaitu cukup diisi oleh angka saja. Lalu ada berhubungan tadi ya, yang mana sebenarnya kereta gitu ya. Kita ambil contoh kereta, yang mana mungkin primary key-nya ID kereta dengan tipe data integer, dengan ada foreign key-nya, ada ID kategori integer, yang mana isi atributnya adalah nama kereta dengan parcar 255, kelas kereta parcar 255, dan jumlah kursi integer gitu ya. Yang mana dari ID kereta ini yang integer berreferensi atau memerlukan sebuah data dari kategori kereta gitu ya, reference menuju ke ID kereta. Berhubungannya seperti itu gitu ya. Biasanya berhubungan dari money to one gitu ya, yang mana yang money ini mereference ke menuju ke yang one atau ke satu gitu. Kita lihat juga ada kereta rute gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan ya dengan dengan rinci tadi di awal tuh ada rute yang mana ada foreign key-nya, ada ID rute integer, ada stasiun awal dengan parcar, stasiun tujuan parcar juga, waktu berangkat ada. Nah, ini ada date time yang mana date time ini mengambil data sebagaimana eh, apa ya, data terbaru gitu ya yang dimasukkan seperti itu. Sesuai dengan hari ketika diakses dan dipesan rutenya gitu. Waktu tiba the time gitu ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Lalu ada kita lihat ke pemesanan. Yang mana pemesanan ini banyak sekali ya foreign key-nya karena memang ini adalah suatu relasi gitu ya. Banyak sebagai inti utamanya ada ID user gitu ya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu mungkin ya dari ini terus ada status pembayaran. Nah, di status pembayaran ini tambahan ya dari karena status pembayaran ini berhubungan dengan ID status, yang mana dari status pembayaran ini dengan foreign key-nya ID status pembayaran integer, lalu ada nama status pembayaran. Lalu ada pemesanan details, ada
dengan foreign key-nya ID pemesanan details integer, foreign key-nya ID tiket integer, foreign key ID pemesanan integer jumlah. Lalu ada tiket, yang mana tiket ini tentu ya ada ID tiket integer, foreign key-nya kereta rute. Ah, ini menuju langsung ke kereta rute gitu sebagai jembatan yang tadi ya. Dan harga tiket integer. Lalu adanya user. Nah, user ini dari pemesanan gitu ya, ID user, nama user, varchar gitu. Ada nama user, alamat user, email, nomor telepon, dan peran dari user itu sendiri. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Saya serahkan ke ya berikutnya gitu. Dari berikutnya. Yang nomor 3. Baik, selanjutnya saya saya akan melanjutkannya. Jadi ini ya IRD yang dan PDM data modelnya. Ini nanti kita selanjutnya itu kita buat skripnya untuk membangun database dengan MySQL. Pertama-tama kita database baik lanjut. Ini kita membuat script dari TDL-nya dan kita langsung saja jalankan. Maaf dulu belum ada yang pilih tadi. Nah di sini kita jalankan. Nah ini setelah berhasil membuat tabel-tabelnya, maka kita akan coba untuk mengisi data dummy-nya dengan menginsert beberapa shortcode dari MySQL ini. Nah, setelah itu data-data akan insert ke database-nya. Seperti user sudah ada. Ini adalah berupa data dummy aja ya. Sekarang kita akan coba untuk menjalankannya di Beaver. Pertama-tama kita buat dulu new connection, kemudian ke MySQL, dan kita pilih database-nya tadi KI. Kita akan menggunakan localhost sebagai server hostnya. Setelah itu kita masuk ke database data ini dan membuat script baru. Nah, setelah itu kita bisa coba untuk menjalankannya. Pertama ada untuk menampilkan semua user, kita bisa select tentang kayak user, dan ini adalah query untuk menampilkan semua user. Kita juga bisa men-select nama user dan alamat user dengan select nama user, alamat user from tabel kayak user, juga nama user dan alamat user. Kemudian kita juga bisa menampilkan informasi kereta beserta kategorinya dan jumlahnya dengan query ini select nama kereta, kategori kereta dan jumlah dari tabel kereta. Kemudian kita join dengan kategori kereta jika kategori kereta ID sama dengan kategori kereta ID di kategori kereta dan kereta.
Nah, maka akan tambah dengan select bintang from. Ada juga select bintang from. Kita bisa menampilkan semua tiket yang ada nih, dan harganya dan editnya juga ada. Kemudian kita juga bisa menampilkan informasi pemesanan serta detailnya dengan query ini. Ini agak kompleks ya, kita coba nih. Nah, maka kita akan mendapat ID pemesanan, nama user, nama kereta, stasiun asal, stasiun tujuan, dan harga tiket. Dan menggabung-gabungkan beberapa tabel seperti user, kereta rute, kereta, langsung tiket juga. Kemudian ada juga cara menampilkan jumlah pesanan berdasarkan status dibayar atau belum. Nah, gitu. Kita bisa menjalankan ini query ini. Kita antara tabel status pembayaran dan juga eh, jumlah dan juga ini ya, jumlah pemesanan. Jadi ada dalam dibayar, dalam proses ada satu dan yang sudah dibayar ada dua. Kemudian kita juga bisa menampilkan informasi mengenai pemesanan yang dibuat pada tanggal tertentu dengan query sebagai berikut yang lumayan kompleks. Nah, ini akan menampilkan apa tuh pemesanan yang dibuat pada tanggal 2023, tanggal 15 dan bulan 6. Nah, ini akan tampil semua di sini. Ada tiga. Selanjutnya juga kita bisa menampilkan total harga tiket yang dibeli oleh setiap pengguna dengan query ini. Maka kita bisa melihat punya dua user dan ternyata si John Smith ini menghabiskan 300.000 untuk membeli tiket dan John Doe ini menghabiskan 700 tiket. Nah, mungkin itu untuk script DDL, langsung script DDM, dan juga script query sederhana hingga kompleks untuk menampilkan data dan informasi dari aplikasi KI Access database yang kita buat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah ya dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kesimpulannya yang mana kita tahu ya kayak akses ini merupakan eh, suatu fasilitas gitu ya dari BUMN yang mana memfasilitasi untuk mempermudah membeli tiket gitu ya. Namun untuk ini proyek kami ini menggunakan MySQL gitu ya, sebagaimana kita ketahui gitu ya dalam dalam mengelola data tersebut. Lalu dengan melakukan reservoir engineering KI Akses ini dan membangun basis data yang sesuai dengan KI Akses yang berfungsi dengan baik, mengelola informasi pengguna, kereta, rute, tiket, dan pemesanan dengan efektif. Nah, basis data ini menjadi inisiatif atau menjadi dasar yang solid untuk pembuatan aplikasi KI Akses dan memastikan data tersimpan dengan baik sehingga pengguna dapat mengakses dan memanfaatkannya dengan mudah. Nah, pun selanjutnya ada saran. Adapun untuk meningkatkan yang dibangun perlunya adanya masukan ya. Biasanya ada feedback dan lain sebagainya gitu. Mungkin segitu saja ya. Coba scroll keluar ada. Nah, gitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang atau bahasan yang dibilang kurang lengkap gitu. Mohon maaf ya. Mungkin keterbatasan kelompok kami gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan dari saya Muhammad Diki Septianto, lalu rekan saya Pika Prian dan Muhammad Iqbal.